Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Marhaban sahabat pecinta Quran dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di UFI Channel. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali program belajar ngaji makhraj dan juga tajwid Al-Quran. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada surat Al-Falaq. Baik, silakan teman-teman atau sahabat sekalian boleh ikut menyimak hingga akhir. Semoga menjadikan kita mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Baik, kita akan coba mulai dengan membaca basmalah atau isti'adzah dahulu, kemudian basmalah dan juga langsung ke ayatnya. Baru nanti kita akan jelaskan satu persatu makhraj dan juga hukum tajwid yang ada pada surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pada lafal qul, usahakan lamnya tidak memantul, tidak qula, qula'u, tapi dia qul al, sempurnakan lamnya. Qul a. Kemudian pada lafal a, di sini ada huruf hamzah. Maka hamzah makhrajnya kita keluarkan pada pangkal tenggorokan kita. A dengan jelas, yang dimana hamzah memiliki salah satu sifat, yaitu sifat sifat jahar dan juga sifat syiddahnya. Jahar itu tertahannya nafas, sedangkan syiddah itu tertahannya suara. Maka a, kemudian au, ain, ya au. Maka ain ini makhrajnya berbeda sedikit dengan huruf hamzah, yang mana huruf ain ini makhrajnya kita keluarkan dari tengah tenggorokan kita. Tengah tenggorokan. Kalau hamzah yaitu kita keluarkan daripada pangkal tenggorokan kita yang dekat dengan dada kita. Kemudian au di sini ada huruf waw setelah ain. Apabila kita dapati ada huruf waw, ya, alif, akan tapi di sini ada huruf mati. Apabila ada dhammah bertemu dengan waw atau ada huruf waw mati didahului dengan huruf dhammah, maka hukum bacaannya kita namakan dengan mad tabi'i. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat, maka di sini kita namakan dengan mad tabi'i. Mad tabi'i kita panjangkan 2 harakat, maka cara membacanya a'u, 2 harakat. Kemudian zu. Pada lafal zal, hati-hati dalam melafalkan zal, jangan sampai terbaca dengan huruf zai. Apabila misalnya kita membaca sampai terbaca dengan huruf zai, huruf zai itu berbeda makhrajnya dengan huruf zal, yang mana huruf zal ini termasuk salah satu huruf yang idlaq. Sifatnya idlaq, yaitu agak mudah dan ringan dalam pelafalannya.
Makhrajnya huruf dzal adalah kita menempelkan ujung lidah kita dengan gigi seri. Za, za, za. Maka zu, zu, zu ya. Kemudian bi rabbil falaq. Bi rabbi ditekan baknya rabbi. Kemudian bil di sini ada alif lam. Alif lam di sini kita namakan dengan alif lam Qamariyah, yaitu alif lam yang dimana alif lamnya terbaca. Alif lam Qamariyah. Kemudian fa sifatnya angin kita keluarkan, falaqu, falaqu, falaqu. Ya, tidak falaq, tidak falaq. Ada jangan ditambah dengan hamzah ya, tapi sekedarnya saja. Tidak sampai dengan ada huruf hamzah mati seperti dengan falaqu, enggak. Tapi dia falaqu, falaqu ya. Ya, falaqu. Baik. Kita ulang. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian ada min syarri. Nun mati bertemu dengan shin. Apabila ada huruf nun mati bertemu dengan huruf shin, maka dalam hukum tajwid kita namakan dengan ikhfa. Ikhfa yaitu membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Kalau izhar itu bacaan nunnya jelas, kalau idgham suara nunnya kita hilangkan dan kita masukkan ke huruf setelahnya. Sedangkan ikhfa yaitu membaca dengan samar-samar. Maka minsya ya tidak dibaca dengan minsya tapi dia minsyarri. Samarkan nunnya ke langsung ke syai. Maka ini kami tandai dengan warna hijau untuk menandakan dia ikhfa. Minsyarri. Kemudian sya. Sya kita lafalkan dari tengah lidah kita dengan langit-langit atas, kemudian bertemu dengan ro. Ro di sini ro tasydid kita tebalkan. Syarri, ro-nya dua tebal, yaitu ada dua huruf. Yang ro pertama sukun, kalau ada huruf tasydid maka itu tandanya hurufnya dua. Ada ro tasydid maka huruf ro mati satu dan ro yang berharokat. Maka di sini syarri, min syarri ma khalaqu. Kemudian ada ma. Ma ada alif didahului dengan huruf berharokat fathah, maka sama seperti sebelumnya yaitu mad tabi'i dalam hukum tajwidnya. Kemudian khalaqu, khalaqu. Kha salah satu huruf yang harus kita tebalkan yaitu huruf isti'la. Yang dimana cara membacanya yaitu kita angkat pangkal lidah kita. Khalaqu, khalaqu. Kemudian qaf, kami tadi sedikit lupa membahas qaf termasuk qalqalah, yaitu huruf yang dia punya sifat qalqalah. Kami tandai dengan warna merah. Qalqalah yaitu huruf-huruf yang dia punya sifat pantulan ketika dia sukun. Maka khalaqu, khalaqu. Tidak sampai khalaq, tak ada tambahan dengan huruf hamzah, tidak, tapi dia khalaqu, khalaqu ya, sekedarnya bukan sekedarnya, tapi dia tidak sampai terdengar dengan suara hamzah, maka dia membacanya khalaqu, khalaqu, bukan khalaq, tapi khalaqu, khalaqu. Kita ulangi. Kemudian min syarri ma khalaqu wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian wa min syarri sama seperti sebelumnya. Ada huruf nun mati bertemu dengan shin, maka sama kita hukumi dengan hukum bacaan ikhfa. Ra tebal, syarri, kemudian ra yang pertama tebal, yang kedua tipis. Syarri. Kemudian ghasiqin, ghasiqin, ghain
kita lafalkan dari makhrajnya huruf ghain, yaitu pangkal, dia adalah tenggorokan atas, yang dekat dengan tenggorokan atas, yang dekat dengan pangkal lidah kita. Maka wa, kemudian di situ ada huruf alif yang didahului dengan huruf fathah, maka kita namakan dengan mad tabi'i, mad yang panjangnya 2 harakat. Kemudian ghasiqin, qaf kasratain, ada huruf an in un bertemu dengan nanti 6 huruf, yaitu hamzah ha, ain ha, ghain kha, yaitu hamzah ha, ghain kha, ha dengan ain, maka harus kita jelaskan suara tanwinnya. Maka di sini kami berikan warna dengan warna abu-abu menandakan dia izhar. Maka hukum tajwidnya kita namakan dengan izhar. Ghasiqin, harus jelas tanpa ditahan, maka cara membacanya tidak boleh tahan, tidak boleh ghasiqin idza, tapi langsung saja ghasiqin idza, za sama tadi makhrajnya. Kemudian di sini ada alif didahului dengan huruf fathah, maka dia mad tabi'i. Mad tabi'i 2 harakat, panjangnya kita panjangkan. Cara membacanya idza, kemudian waqab, pangkal lidah kita keluarkan suara huruf qaf. Kemudian ba, salah satu sifat qalqalahnya, yaitu memantul huruf ba-nya. Maka tidak waqab, tapi dia waqab, ya, waqab, ya, idza waqab. Maka kita ulangi, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kemudian di sini ada huruf wa min syarri, sama seperti sebelumnya ada nun mati bertemu shin. Maka dalam tajwid kita namakan dengan bacaan ikhfa. Kemudian syarri, ro yang pertama ketika tasydidnya tebal, ri-nya tipis. Syarri, kemudian rinna. Pada lafal nun, di sini ada nun yang berharokat tasydid. Apabila ada nun berharokat tasydid, nun atau mim tasydid, ini kita namakan dengan bacaan gunnah. Gunnah yaitu bacaan yang harus kita tahan suara nunnya. Maka gun kita namakan dengan gunnah n-nya. Cara membacanya adalah tidak langsung syarrin naffatsa, tapi ditahan suara n-nya. Syarrinna 2 harakat. Syarrinna. Kemudian naffa, pada lafal fa tekan dulu di fa-nya, naffa. Kemudian fa ada alif didahului dengan harakat fathah, mad tabi'i. Sa ada alif didahului dengan fathah, sama mad tabi'i. Sati. Kemudian fil 'uqad, fi ya mati, alif mati, langsung ke huruf mati. Ya, alifnya tidak dianggap, maka kita langsung masuk ke sin. Di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah. Kemudian uqad, au ain, ya, sifat bainiyahnya itu tidak terlalu ditahan suaranya, tidak terlalu dialirkan. A, ai, au. A, ai, au. Maka fil uqad. Da mantul. Sifat huruf da yaitu sifat yang paling tampak, yaitu qalqalahnya ketika dia sukun atau ketika kita waqaf kita matikan. Jadi jangan dibaca fil uqad, tapi kita harus pantulkan sedikit. Fil uqad. Ya. Kemudian wa min syarri, sama masih kita ulang lagi, yaitu nun mati bertemu shin. Maka hukum bacaannya ikhfa sebagaimana sebelumnya. Kemudian syarri, ini huruf ro tebal pertamanya, syarri, kemudian ri-nya tipis. Kemudian ha,
Ha, pada lafal ha makhrajnya kita keluarkan dari tengah tenggorokan kita. Ha, dan dia lebih halus. Ha, ada nafas yang mengalir. Hasidin, hasidin idza hasad. Ha, kemudian pada lafal ha ada huruf alif yang didahului dengan fathah. Maka kita namakan mad tabi'i. Mad tabi'i. Kemudian sidin idza, kemudian ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka kita namakan dengan izhar. Hukum bacaannya adalah izhar halqi, yaitu membaca tanwinnya dengan jelas. Sidin idza, kemudian za tipis, za kita keluarkan, lidah kita menempel dengan gigi seri kita. Kemudian idza ada alif didahului dengan fathah mad tabi'i. Hasad, hasad. Maka di sini kita pantulkan pada huruf da karena sifat yang agak mencolok pada huruf da yaitu sifat qalqalahnya, sifat memantulnya. Sifat memantul atau qalqalah ya. Qalqalah. Baik, kita coba baca. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita ulangi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bacaan kita atau belajar mengaji kita pada surat Al-Falaq, makhraj dan juga tajwid. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.